Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi tentang konsolidasi dengan akuisisi melebihi nilai tercatat equity. Ilustrasi pembuka. metrotvnews.com Jakarta. PT Wijaya Karya Beton Tbk atau WTON membeli 90% saham PT Citra Lautan Teduh atau CLT. Demikian disampaikan Sekretaris Perusahaan WTON Fuji Haryadi dalam laporannya di Keterbukaan Informasi Bursa Efek Indonesia atau BEI, Sabtu tanggal 13 bulan 9 2014. Transaksi senilai USD 23,5 juta atau setara dengan 249,95 miliar rupiah ini sudah termasuk peralihan kepemilikan saham, kewajiban yang harus diselesaikan oleh penjual dan kewajiban yang harus direalisasikan oleh penjual dan kewajiban CLT lainnya kepada pihak ketiga. Tujuan dari transaksi ini adalah dalam rangka pengembangan kegiatan usaha perseroan, perluasan area pemasaran, dan peningkatan kapasitas produksi perseroan. Akuisisi tersebut dianggap tidak mengandung unsur benturan kepentingan baik dari sisi direksi, dewan komisaris, dan pemegang saham utama perseroan. Karena nilainya tidak material yakni kurang dari 20% dari ekuitas perseroan berdasarkan laporan keuangan audit per 30 April 2014, sehingga prosedur sebagaimana diatur dalam peraturan Bapepam LK No 9E1 dan peraturan Bapepam LK No 9E2 tidak perlu dilaksanakan perseroan. Aset teridentifikasi dan liabilitas diambil alih. Aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih haruslah memenuhi definisi aset dan liabilitas menurut kerangka dasar penyusunan penyajian laporan keuangan pada tanggal akuisisi serta merupakan bagian yang dipertukarkan dalam proses akuisisi. Ini diatur oleh PSAK 22 tahun 2010. Selain itu PSAK 22 tahun 2010 juga menyatakan bahwa dimungkinkan untuk memunculkan suatu aset atau liabilitas baru yang sebelumnya tidak diakui oleh pihak yang diakuisisi. Pihak pengakuisisi bisa saja mengakui suatu aset tak berwujud dalam bentuk paten yang sebelumnya tidak diakui oleh pihak yang diakuisisi. Pihak yang diakuisisi tidak dapat mengakui aset yang tak berwujud tersebut dikarenakan semisal aset dihasilkan secara internal sehingga tidak diperkenankan diakui. Pengklasifikasian dan penentuan aset teridentifikasi dan liabilitas yang diambil alih. Pengklasifikasian dan penentuan aset teridentifikasi dan liabilitas yang diambil alih harus berdasarkan pada hal-hal seperti 1. Persyaratan kontraktual, 2. Kondisi ekonomi, 3. Kebijakan operasional dan akuntansinya, 4. Kondisi terkait lainnya yang ada pada tanggal terjadinya akuisisi. Nama saya Muhammad Fatkur Rozi Hamdan. Di sini saya akan menjelaskan tentang perusahaan yang melakukan akuisisi mengukur aset teridentifikasi dan liabilitas yang diambil alih dengan nilai wajar pada tanggal akuisisi kecuali untuk komponen-komponen berikut ini. Yang pertama ada liabilitas kontingensi, yang kedua pajak penghasilan dalam PSAK 46, yang ketiga imbalan kerja dalam PSAK 24, yang keempat aset identifikasi, yang kelima hak yang diperoleh kembali atas aset tak berwujud, yang keenam pembayaran berbasis saham dalam PSAK 53, yang ketujuh aset tersedia untuk dijual dalam PSAK 58, pembelian dengan diskon. Selain melakukan pembelian yang dapat menyebabkan terjadinya goodwill, dapat juga terjadi akuisisi dengan konsiderasi nilai wajar yang dikeluarkan oleh investor lebih rendah dibandingkan dengan nilai wajar dari seluruh aset bersih yang dimiliki investor. Kondisi ini mengindikasikan bahwa saat dilakukan akuisisi terdapat goodwill negatif. Pembelian yang dilakukan investor atas invest terjadi pada harga diskon atau bargain purchase. Ini adalah contoh jurnal. Dalam PSAK 22 revisi 2010 tahun 2010 mengindikasi bahwa investor pengakuisisi harus mengakui keuntungan yang dihasilkan dari pembelian dengan diskon ini melalui laba atau rugi pada tanggal akuisisi. Namun sebelum mengakui keuntungan tersebut perlu dipastikan apakah investor telah mengidentifikasi secara tepat dan menyeluruh aset yang diperoleh maupun liabilitas yang diambil alih dari pihak yang diakuisisi. Sebagai ilustrasi, misalkan PT Nusantara membeli PT Andalas
seharga 1 miliar. Diketahui bahwa nilai wajar dari persediaan dan tanah adalah sejumlah 50 juta dan 150 juta lebih tinggi dibandingkan nilai bukunya. Maka nilai wajar dari aset Orsia adalah 1.400.000. Maka terdapat selisih sebesar 400 juta antara nilai wajar aset bersih PT Andalas dengan konsiderasi nilai wajar yang diserahkan oleh PT Nusantara. Dan berdasarkan transaksi tersebut, PT Nusantara akan mencatat jurnal sebagai berikut. Diferensial berdasarkan PSAK 22 revisi tahun 2010, diferensial harus dialokasikan pada aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih yang dianggap menyebabkan nilai wajar dari entitas anak yang dikonsolidasikan melebihi nilai bukunya atau dialokasikan sebagai goodwill. Perhitungan goodwill, imbalan dialihkan ditambah kepentingan non pengendali ditambah nilai wajar kepemilikan sebelumnya dikurangi jumlah neto aset teridentifikasi dan liabilitas diakui sama dengan goodwill. Perhitungan goodwill, imbalan dialihkan ditambah kepentingan non pengendali ditambah nilai wajar kepemilikan sebelumnya dikurangi jumlah neto aset teridentifikasi dan liabilitas diakui sama dengan goodwill. Jurnal dalam kasus akuisisi PT Andalas oleh PT Nusantara, jika diasumsikan bahwa perbedaan nilai investasi dan nilai buku disebabkan oleh goodwill, maka pengalokasikan diferensial pada goodwill menggunakan jurnal eliminasi sebagai berikut. Goodwill 300 juta masuk debit, diferensial 300 juta masuk kredit. Jika sesuatu kombinasi bisnis memunculkan pengakuan terhadap goodwill, maka goodwill yang diakui merupakan subjek pengujian penurunan nilai sesuatu PSAK 48 dan tidak dapat diamortisasi. Penurunan nilai goodwill terjadi ketika nilai tercatat lebih tinggi dibandingkan dengan nilai yang dapat diperoleh kembali, recoverable amount, yakni nilai yang lebih tinggi antara nilai wajar dikurangi biaya penjualan dan nilai pakai atau hasil investasi di masa mendatang. Atas perhatiannya, mungkin ada pertanyaan bisa di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.